Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan hasil review jurnal kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta. Perkenalkan, nama saya Ida Widya Lestari, NIM 2018-05-1001 dari Prodi Administrasi Publik. Dengan judul jurnal yang saya ambil, kerjasama pemerintah Kota Surabaya dan PT Sumber Organik pada program pembangkit listrik berbasis sampah di TPA Benowo, Kota Surabaya. Jurnal ini dibuat pada tahun 2020 dengan penulis Giovanni Manula dan Muhammad Farid Ma'ruf Esos MAP. Latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah penerapan dan pengelolaan sampah menjadi masalah besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kota besar seperti Surabaya juga mengalami masalah sampah tersebut. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah yang ada. Kota Surabaya menjadi kota salah satu di Indonesia yang menangani masalah sampah dengan pengelolaan 3R: Reduce, Reuse, dan Recycle. Keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di Surabaya bertujuan untuk membantu pemerintah Kota Surabaya menangani sampah dengan volume yang sangat besar. Jurnal ini menggunakan teori Keban 2019 dalam prinsip kerjasama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, efektivitas, konsensus, saling menguntungkan, dan menghargai. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Review. Investasi yang dilakukan dengan pihak PT Sumber Organik sebesar 362 miliar telah menghasilkan gasifikasi plant atau pembangkit listrik berbasis sampah dengan 2 MW per harinya yang dapat menghasilkan tenaga listrik sebesar 9 MW per harinya. Dalam prinsip transparan, pihak kemitraan terbuka atas data yang mengenai penanganan sampah dalam pelaksanaan PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Akuntabilitas berjalan dengan baik dengan memonitoring dan membuat sistem bernama SWOT untuk mempermudah memonitoring pelaksanaan program. Partisipan dalam kerjasama stakeholder terlibat dalam perjalannya program PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Efisien dan efektivitas dalam program kerjasama berjalan dengan baik. Terlaksananya pemanfaat TPA Benowo serta pembiayaan dana yang digunakan dengan baik. Prinsip konsensus menghasilkan kesempatan dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan PLTS. Kemitraan saling menghargai dan menguntungkan satu sama lain. Terbukti dari pihak Pemkot Surabaya dapat menghemat APBD untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah. Kesimpulan, kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dan PT Sumber Organik dalam pengelolaan sampah melalui program pembangkit listrik tenaga berbasis sampah dalam pembangunan sarana dan prasarana di TPA Benowo sudah berjalan dengan baik dan optimal. Perlunya perbaikan dalam beberapa aspek yang belum maksimal. Saran untuk pihak Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya dan PT Sumber Esko dalam pembangunan sarana dan prasarana PLTS di Benowo untuk keterbukaan dan keterangan bagi hasil atas kerjasama yang dilakukan terhadap masyarakat yang ada di sekitar TPA Benowo. Hal yang saya pelajari dari jurnal di atas ialah saya dapat mempelajari bahwa sesuatu yang terlihat buruk juga dapat dimanfaatkan kembali dengan maksimal dan upaya agar dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan dapat dimanfaatkan. Kesadaran diri untuk memanfaatkan dan mendaur ulang sampah sebagai bahan energi listrik yang dapat berguna untuk kejayaan orang banyak, karena listrik dipakai dan dipergunakan setiap harinya untuk aktivitas manusia. Dengan adanya sektor swasta, pemerintah dapat menangani tumpukan sampah yang bertonton dan memanfaatkannya kembali sebagai bahan energi.
Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.